Pasang ngeri. Kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabba bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah bi ridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Perhatikan judulnya 10 orang merasa mukmin padahal sebenarnya dia kafir menurut Allah. Merasa dirinya mukmin tapi sebenarnya dia kafir menurut Allah. Siapa? Biar kita hati-hati. Biar kula panjenengan bisa berhati-hati. Siapa yang 10 orang merasa mukmin tapi sebenarnya kafir itu? Nah, kita ini mutunya khairun nas anfa'uhum linnas. Loh. Ya. Ini bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, asyaratun 10 min hadhil ummah, dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad, hum kuffarun billahil azim, mereka itu kafir pada Allah yang maha agung, wa yadunnuna, tetapi mereka menyangka annahum, bahwa diri mereka itu al-mu'minun, orang mukmin. Padahal di sisi Allah dia adalah orang kafir tetapi merasa dirinya mukmin. Na'udzubillah. Siapa mereka? Yang pertama, al-qatil li muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin, orang yang membunuh seorang muslim atau kafir dhimmi tanpa alasan yang benar. Merasa dirinya mukmin tapi pada hakikatnya dia adalah kafir gara-gara membunuh sesama muslim. Jadi wong carok ngoten-ngoten niku bahaya niku, Pak. Tanpa alasan yang benar. Dulu di daerah mana itu, gara-gara anaknya tulinan itu loh, Pak, tukaran, lapor ke ayahnya. Lah kok ayahnya iku golek ayahe wong sing nyakiti mau dipateni lho, urusan anak itu biasa. Kok digawa nang urusan wong tuwa. Ya Allah. Urusan sepele jadi sepolo. Artinya urusan kecil jadi besar. Ini yang pertama. Jadi ada 10 orang
Orang mukmin merasa dirinya mukmin padahal kafir. Siapa? Al-qatil li muslimin aw dhimmiyin bighairi haq. Membunuh orang kafir dhimmi yang terlindungi itu tidak boleh. Kafir itu dibagi dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu darahnya terlindungi, Pak. Tidak boleh misalnya anak orang kafir tapi taat pada pemerintahan Islam, dia masih bayar pajak, dia itu taat, walaupun kafir itu dilindungi itu dalam Islam. Tapi kalau kafir harbi yang mengajak perang dan lain sebagainya, itu wajib kita pateni, wajib kita perangi. Halal darahnya Israel, ya, Israel, ngeri jahatnya Israel itu. Orang banyak i'tikaf di masjid, orang ibadah di masjid, masjidnya dibom, sekali bom hancur, Pak. Masjidnya hancur, orangnya apalagi. Itulah nasib umat Islam di sana. Ya Allah, jahatnya orang Yahudi, jahatnya orang Israel, jahatnya luar biasa. Tidak puas, rumah-rumah penduduk diracun lewat udara, dibom mengandung racun, ya, dibom mengandung racun. Ya Allah, naudzubillah. Jadi itu yang wajib diperangi. Yang kedua, wasahir. Ini tukang sihir. Tukang sihir itu mereka menyangka dirinya mukmin, padahal di hadapan Allah, padahal di sisi Allah dia tercatat sebagai orang kafir. Para penyihir, wasahir. Jelek duwe anak aja dijenengi sahir. Siapa jenengi anakmu? Sahir. Oh, penyihir. Temannya gerantong, lampir. Ya, sihir, penyihir, masya Allah. Ini jahatnya orang. Sihir itu jahatnya orang. Masya Allah, bekerja sama dengan jin dan jun. Jin, ya, kerja sama dengan jin. Maka penyihir itu disebut si raja tega. Penyihir itu disebut si raja tega. Seseorang doyati belas, gak doyati. Orang duwe hati, penyihir itu kan duwe hati belas, kan duwe hati, jahatnya masya Allah. Ini mengaku diri, merasa dirinya mukmin tapi kafir. Yang ketiga, wad-dayyus alladzi la yagharu ala ahli. Dayyus itu, Pak, suami atau ayah yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya atau tidak punya cemburu pada keluarganya. Istrinya ditemek-temek wong, dijarno, salaman dengan yang bukan muhrim, tidak punya rasa cemburu. Hati-hati dayyus itu ya. Dayyus itu suami yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya gak tutup aurat, suaminya jegideng. Ngerti jegideng jenengan? Jegideng ini bahasa kasar, Pak. Meneng wae, gak peduli. Itu hati-hati besok di akhirat itu.
Suaminya melihat anaknya tidak tutup aurat, diam. Ayah itu seorang ayah. Sekarang suami melihat istrinya tidak pakai tutup aurat, dicanang matos dengan rok mini, bangga, bojoku mulus, bojoku dilirik wong akeh, bojoku, itu tanda suami tidak memiliki rasa cemburu. Jadi kalau suami sudah tidak punya rasa cemburu, itu disebut dayus, ahli neraka. Suami yang dibilang oleh Allah dia menyangka dirinya mukmin, tapi hakikatnya dia kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wis ojo cemburuan. Oh, jangan begitu. Wis gak usah cemburuan. Cemburu karena nafsu dengan cemburu karena Allah itu beda, Pak. Beda. Kecemburuan karena Allah ini wajib bagi seorang suami. Kecemburuan karena Allah wajib bagi seorang ayah yang anak perempuannya disentuh orang diam, dipacarin orang diam. Jadi ini anakku payu, lek wis kuek-kuek anak wis kuek-kuek baru terperanjat. Ya Allah, ini hati-hati saestu. Kalau di desa-desa itu anaknya sudah tunangan, dipinjem tunangannya hari raya biar keluarganya mengenal. Aturan agama, tunangan itu masih bukan muhrim. Tunangan itu sebelum akad itu bukan mahram. Jangan diketno, diantar, bilang ke tunangannya, iya le, kamu boleh pinjam, tapi kamu pulang mau dhisik, nanti tunanganmu, anakku tak antar, gitu. Jangan langsung disuruh megangkang, gonceng. Kok gak pernah khawatir jenengan? Ya. Dendeng kok dititipno kucing. Ya, ngerti dendeng? Iwak pindang wis. Iwak pindang kok dititipno kucing. Ya Allah, kok enggak ono kekhawatiran? Hati-hati hadirin, hati-hati. Anak kita kalau sudah tunangan itu bukan berarti sudah bebas. Bukan, belum. Bonceng bebas, nginep di omah tunangane, ya Allah. Kok dititipno kucing? Duwe iwak tongkol kok dititipno kucing? Yo bablas. Disikat habis. Hati-hati pokoknya ya. Itu namanya ayah yang tidak punya rasa cemburu. Suami tidak merasa cemburu, tidak punya rasa cemburu. Ya Allah, ada tamu laki-laki bebas disuruh temui istrinya, itu suami koclok nih, nggak boleh. Istri itu taruh dalam kamar, jangan menemui tamu laki, bukan mahram lagi. Kalau suami
ridho, rela istrinya menjagongi tamu laki-laki, itu disebut dayus, ahli neraka. Suami yang ridho istrinya dibonceng wong lanang, dibonceng kurang, makanya ojo gelak-gelak nyuruh istrinya itu pakai Grab ojek, diantar istrinya itu, ojo dititip kucing. Diantar. Naik apa? Naik apa mah? Gojek pak. Dibaik gojeknya tonggoe berondong lagi. Lah gojeknya doyan pisan. Ngerti lah dibonceng itu mama muda, turunan, diluk-diluk direm, anget. Jangan gelak-gelak nyuruh istrinya pakai Grab, dibonceng wong aja, jangan. Khawatir suami model ngoten niku termasuk dayus, ahli neraka. Naudzubillah. Tak punya rasa. Yang keempat, siapa lagi orang yang mengira dirinya mukmin, tapi pada hakikatnya orang tersebut kafir di hadapan Allah. Wa mani'uz zakah, orang yang menentang kewajiban zakat. Kalau bahasa Jermannya meditisasi. Medit, ndak gelem ngetokno zakat, ndak mau mengeluarkan zakat. Ini hati-hati orang model ngoten niku. Hati-hati. Hati-hatinya apa? Khawatir, ya, cuma menyangka dirinya mukmin padahal kafir di hadapan Allah. Wa mani'uz zakat. Ini Nabi bilang ini, hati-hati saestu niki. Menentang sedekah barangkali sih, iyalah monggo. Tapi kalau zakat itu sedekah wajib. Sedekah itu dibagi dua, ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah, bisa termasuk infak dan lain sebagainya, itu sunnah. Tapi kalau sudah sedekah wajib namanya zakat. Jenengan coba tingali Pak. Jenengan tingali coba nggih, mangke di rumah Quran niku nggih, mulai dari depan sampai terakhir. Jenengan tengeri di mana ada aqimus shalah, di situ selalu gandeng dengan wa'atuz zakah. Jangan tinggal di sini. Selalu gandeng. Di mana ada aqimis shalah, di situ ada atiz zakah. Nah, itu pasangannya itu Pak. Pasangannya. Sholat tapi tidak zakat, zakat tapi tidak sholat. Kocluk karo-karone. Ini hati-hati saestu. Kocluk niku kata-kata kasar. Manusia sudah dikucluk-kucluk oleh Gusti Allah. Wah, pertanda celaka itu. Saqiyun min saqawah, termasuk celaka. Iki sing nomor 4. Sing nomor 4. Sing saniki nomor 5. Wasyaribul khamr, peminum minuman keras seperti narkoba. Narkoba itu singkatan narkotika
dan obat-obatan berbahaya dan sejenisnya, sabu-sabu, pil koplo, pil gedek, pil gendeng, dan lain sebagainya. Itu merasa dirinya mukmin, tapi hakikatnya di sisi Allah kafir. Lah generasi Z di zaman milenial, anak-anak zaman sekarang itu gengsi-gengsian, Pak. Anak saat ini bukan merasa gengsi. Arek saat ini kalau merasa gengsi. Biar tidak malu di depan pacarnya. Yang lain pada mabuk, ono siji sing gak gelem mabuk. Mergo gak duwe duit. Akhirnya dipoyoki karo pacare. Kon iki gak lanang, Mas. Wong lanang dikotenaken panas. Kon pengin aku, kon pengin kon kepingin aku nggak bisa mabuk. Iya, ayo melok digawa nang omahe. Entene ngene, intene di ruang tamu. Sing lanang nang dapur golek oplosan. Gawe wedang campur oli, campur spiritus. Hebat, dia tidak mabuk, tapi langsung pindah alam. Tidak mabuk, Pak, tapi dead, langsung mati. Hadirin sekalian, jangan pernah mengikuti nafsu. Nafsu itu ya begitu itu. Apalagi nafsu anak muda, pingin dilem pacare. Hebat kamu bisa mabuk. Ini kan setan ini. Hebat itu hafal Quran. Itu hebat. Rajin ibadah, rajin jamaah, rajin ngaji, ngeten iki. Ini orang hebat di hadapan Allah. Orang-orang yang tetap ngaji seperti ini, Pak, ini pilihan. Orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Sing susu mulai paling lek ayo turu. Embo. Padahal kalau orangnya iman, ya, orangnya beriman kepada Allah, otaknya sempurna, dia tetap akan memilih ngaji. Masya Allah. Lelai ngaji otomatis dapat teh anget, kopi anget, plus ketan. Itu bonus. Pada hakikatnya bukan itu. Dicatat sebagai penghuni taman surga. Hadis ini, ya apa katanya? Di dalam hadis dikatakan, idza marartum biryadil jannah, apabila kamu berjalan, ya, melintasi taman-taman surga, farta'u, hendaklah kamu bergabung kamu, ikuti, meloong, kata Nabi. Wakilah dan Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Kami masih di dunia ya Rasul. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Apabila kamu
berjumpa dengan taman surga, hendaklah kamu ngikuti, kamu nimbrung di situ, melo'ok. Kata Nabi, yang disebut dengan Riyadul Jannah itu, taman-taman surga itu, majalisul dzikri wa ta'lim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka barang siapa orang yang sering hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, insya Allah besok akan bersatu lagi, bertemu lagi di taman surganya Allah. Allahumma amin. Makanya di Ar-Ridha ini saya sebut sebagai semajlis ya sesurga. Semajlis ya sesurga. Kita akan besok ketemu lagi seperti ini di taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kelima, wasyaribul khamar, peminum khamar, peminum minuman keras, pencandu narkoba dan sejenisnya. Naudzubillah. Hati-hati anak-anak kita. Hati-hati anak-anak kula panjenengan, jangan sampai terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan iblis seperti ini. Yang keenam, wa man wajaba alaihi al-hajj falam yahud. Wah, ini orang yang sudah ada kemampuan untuk berhaji tapi enggan daftar, eman perasaannya, wedi kalong duit. Ini hati-hati orang seperti itu, Pak. Oleh Allah sudah dikasih kemampuan, oleh Allah sudah dikasih rezeki, oleh Allah sudah dikasih keluasan rezeki, ngono yo gak daftar-daftar, wedi kalong duit. Ini orang model seperti ini menyangka dirinya mukmin, tapi ternyata dia kafir di hadapan Allah. Hati-hati, hadirin, hati-hati. Saya beberapa tahun yang lalu itu terenyuh di hati saya itu. Ada ibu-ibu tua berangkat haji dalam kondisi miskin. Tak tanya, pripun ceritane jenengan kok saged daftar haji? Napa ditulung uangnya ditulung pemerintah, napa ditulung anak, napa ditulung tetangga, napa pripun? Enggak, Pak. Kula niku nabung. Loh, jenengan kok iso nabung bisa haji hebat? Emangnya nabung pripun? Mulai swingin pun nabungin. Kula penjual kue di pasar, hasilnya piro-piro mawon kula tumbasaken emas. Kula kelompokno sedina oleh pinten tak kelompokno. Kala sedina niku angsal pinten tak kelompokno. 1 bulan kula baru tuku emas, kula tumbas emas. Mantun niku kala bekto wangsul sak bungkuse emas niku taruh di bawah, di amben, di bawah kasur. Tapi ambennya itu sudah dipetil, dipaku karo triplek niku Pak mubeng. Jadi tabungan raksasa. Nabung emas caranya. Ibu niku wau. Dodolan kue niku piro hasilnya, Pak? Tanpa ada intervensi Tuhan, ada campur tangan Allah, tidak mungkin, impossible, tidak masuk akal. Tapi karena ada pertolongan Allah, maka hasil dodolan kue ini kuau ya oleh Allah dilebihkan. Dari niat yang kuat pasti ada solusi. Berapapun payu kuenya,
tabung dulu. Besoknya gotolan lagi, dapat rezeki, tabung lagi. Sebagian ditabung, sebagian kekulaan. Logikanya gak nutut. Tapi wujudnya dikumpulkan dalam 1 bulan iso tuku emas. Emas itu kemudian ditaruh di bawah kasur, durung dibuka, Pak. Lengkap sak surate, sak bungkuse, sing disemples, durung dibuka. Nyemplung emas, Pak. Pirang puluh tahun. Alhamdulillah dibuka, ya cukup untuk naik haji. Bukan dari anak. Wong anake melarat kabeh. Allahu Akbar. Tapi kalau niat sudah sungguh-sungguh, Allah akan memberi jalan. Allah yang membantunya. Ya, dibantu oleh Allah dengan caranya Allah. Ya, ini hati-hati nih. Wa man wajaba alaihil hajju, orang yang haji dia sudah wajib, falam yahujj, tetapi dia tidak menunaikannya. Hati-hati. Dia merasa menyangka dirinya mukmin, tapi hakikatnya dia kafir. Naudzubillah. Gara-gara gandang-gandang daftar. Saiki daftaro. Yang ketujuh, wasa'i fil fitan, orang yang menyalakan api fitnah, termasuk fitnah pembatalan nasab seseorang, itu hukumnya murtad. Ojo melok-melok, jangan ikut-ikut membatalkan nasab. Para habaib, orang-orang yang membatalkan nasab seseorang mukmin, hukumnya murtad. Apalagi memutuskan nasab orang-orang yang soleh, yang mulia. Jangan ikut-ikutan. Sakniki pun kathah orang yang katut-katutan setan niku. Kiai, ada ustaz, ada mubaligh, sakniki katut. Ya. Lek ana mubaligh katut membenci para habaib, ojo diundang. Kenapa? Di mulutnya itu ada racun. Ada setan di situ. Khawatir menebarkan kebencian, khawatir mengajak panjenengan diajak, jamaahnya khawatir diajak membenci para habaib juga. Jangan, hadirin, hati-hati. Kalau memang ada masalah, munirah. Kok kayak masak air ya? Oh, baterainya. Iya, ono kaya ngalebideng. Ya, masak air. Hebat. Ya, tak ulangi. Seandainya nasab para habib itu putus, Pak, ndak usah nunggu tahun 2024. Wali-walinya Allah, kiai-kiai sepuh kula jenengan biyen langsung komen, Pak. Mereka mukasafah, mereka wali, ngerti. Tapi kenyataannya justru mereka hormat dan takzim pada mereka. Jenengan semerap abai Kiai As'ad Situbondo, namanya Kiai Samsul Arifin. Itu orang wali, hormat dan takzim pada para habaib. Jenengan semerap Kiai Khalil Bangkalan, itu walinya Allah, takzim dan hormat kepada para habaib. Walinya Allah,
walinya Allah. Mas, anget-anget Mas. Ojo meneng wae Mas. Wis ngerti watuk-watuk ngene lho. Sing anget-anget ngono lho. Ya, ayo. Ini Mas. Ngono. Makasih Mas. Muga mlebu swarga. Sak wedane. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan semerap Kiai Zubair, ayahnya Kiai Maimun, itu walinya Allah. Hormat dan takzim kepada para habaib. Semua wali-walinya Allah hormat dan takzim kepada habaib. Lho kok ono tiyang sakniki ngakunya alim, ngakunya kiai, ngakunya habaib, tapi ngakunya mubalek, tapi kucluk membenci turunannya Rasulullah. Orang model seperti itu tidak usah diundang. Di mulutnya ada racun. Di mulutnya ada racun. Nanti kalau diundang, engkau ngajak jamaah ini membenci para habaib, membenci keturunan Rasulullah. Na'udzubillah. Tidak usah diundang. Kocok-kocok ngono itu. Enggak boleh, Pak. Membatalkan nasab seorang mukmin saja hukumnya murtad, apalagi memutuskan nasabnya keturunan Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati hadirin, hati-hati. Sakniki kathah pun kathah wong sing kesurupan, wong sing gendeng kesurupan, melok-melok membenci keturunan Rasulullah. Hati-hati hadirin, hati-hati. Na'udzubillah. Semoga kula jenengan dilindungi oleh Allah. Amin. Jadi wasai fil fitan, orang yang menyalakan api fitnah, termasuk memfitnah para habaib, memfitnah, mengadu domba habaib dengan kiai, mengadu domba antara kiai dengan habaib. Hati-hati hadirin, itu orang kafir walaupun menyangka dirinya mukmin. Naudzubillah. Ini yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Kalau pindah saya ke Bundul. Wa bai'us silah min ahlil haram. Orang yang menjual senjata pada orang yang ahli perang. Misalnya ya ono wong muslim ya ngakai celurit kepada orang yang memang ahli caro. Wah, ini kan podo karo pendukung. Iya tahu? Nah, itu hati-hati. Orang menyangka dirinya mukmin tapi kafir. Yang ke-9, wa nakihul mar'ah fi dhuburiha. Wah, ini tidak usah dijelaskan ini. Wocon dalam hati, Pak. Wocon dalam hati. Wa nakihul mar'ah fi dhuburiha. Iku wong koclok ini. Ya. Wong wis dikasih dalan ngarep malah milih dalan mburi. Wong gila itu. Paham ya? Paham gak ini, Pak? Kalau enggak tak terang no. Enggak, ya saya. Baik, yang ke-10. Yang ke-10. Wa nakihu dzati rahimin mahramin. Orang yang menikahi dulur kandung. Orang yang menikahi dulur kandung, sedarah, satu darah daging. Di Bondowoso wonten sampai beranak cucu, Pak, menikahi adiknya sendiri. Orang kafir tapi cingkek. Ya, jenengan cuma melo-melo. Nanti divonis menyangka mukmin tapi kafir. Naudzubillah. Pun. Summa qala Rasulullah, lalu beliau bersabda, in alima hadil af'al halalan kafara. Jika dia menduga bahwa perbuatan ini halal, maka dia menjadi kafir. Naudzubillah.
Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga sehat selalu lahir batin. Terima kasih, jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Panjenengan sehat selalu, panjang umur. Ketemu lagi insyaallah di majelis taklim Ar-Ridha. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hacepot bulan merah mohon bani selopot anyona sepora. Sakai bangkong jak sarana sekalangkong seporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kesendirian tanpa kekasih. Jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.